Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten. Caranya, beli merchandise di marketplace. Link di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sharing internal audit dengan saya yang 9 tahun berkarir dan bersertifikat CIA. Setelah sebelumnya memilih cabang atau divisi yang akan diaudit, bisa dilihat di link atas atau di deskripsi. Di episode ini akan dibahas bagaimana membuat rencana dan anggaran audit tahunan untuk mengaudit cabang dan divisi tersebut. Masuk ke bagian P atau planning, kita bahas 2 poin terakhir. Dan juga masuk ke bagian O, organizing, kita bahas 1 poin saja, yaitu membuat rencana dan anggaran audit tahunan. Setelah kita menilai risiko dan menetapkan sampel cabang dan divisi kantor pusat yang akan diaudit, proses selanjutnya adalah mengesahkan sampel tersebut menjadi rencana audit tahunan dan menetapkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan audit atas sampel tersebut, yang dibuat dalam satu dokumen yaitu Rencana Tahunan Internal Audit, selanjutnya disebut Audit Plan. Audit Plan harus dibuat tertulis dan resmi, agar tujuan kerja internal audit jelas, terarah, dan terorganisir. Tercukupi kebutuhan sumber dayanya, serta hasil kerja audit bisa dinilai efektivitas dan efisiensinya. Audit Plan dibuat audit head, diperiksa dan disahkan owner, dan dikoordinasikan ke CFO atau Direktur Keuangan. Koordinasi ke CFO hanya angka anggaran. Detail sampel cabang dan divisi kantor pusat yang akan diaudit tetap dirahasiakan. Lalu, bagaimana proses pembuatan audit plan? Mari kita mulai. Pertama, kita tetapkan dulu anggaran waktu, atau selanjutnya disebut timeline, yaitu mengoptimalkan waktu audit yang diberikan, biasanya 1 tahun seperti periode laporan keuangan. Dibuat dalam bentuk tabel atau matriks untuk mempermudah pembagian waktu tiap aktivitas audit. Langkah awal dengan mengidentifikasi program apa saja yang akan dilakukan selama 1 tahun audit tersebut. Pertama dan yang jadi prioritas, pasti penugasan audit atas sampel cabang dan divisi, hasil dari MARA. Tiap penugasan audit terdiri dari 4 tahap, survei pendahuluan, persiapan, kerja lapangan, dan pelaporan. Lalu program yang menunjangnya seperti monitoring pelaksanaan agenda perbaikan hasil dari audit tersebut. Dan program lainnya seperti quality control, training auditor, MARA untuk tahun berikutnya, konsultasi, dan lain-lain. Dan program lain yang relevan dengan kerja internal audit, sedetail mungkin agar tidak ada yang terlewat. Untuk penjelasan aktivitas internal audit, bisa nonton di link atas atau di deskripsi. Setelah program diidentifikasi, selanjutnya menetapkan siapa yang menjalankan tiap program atau PIC. Bagian ini bersinggungan dengan anggaran tenaga kerja, tapi hanya fokus pada pembagian porsi kerja. Yang dibagi menjadi 3 fungsi, supervisor atau pengawas, in-charge atau team leader, dan asisten atau team member. Supervisor atau pengawas tidak ikut kerja lapangan, tapi mengawasi progres dan mereview kerja tim leader. In-charge atau tim leader menjadi penanggung jawab kerja lapangan dan mereview hasil kerja tim member, juga menjalankan program audit yang menjadi porsi yang bersangkutan. Asisten atau tim member ikut dalam kerja lapangan, menjalankan program audit dan melapor pekerjaan ke tim leader. Jika internal audit hanya 1 orang, maka yang bersangkutan menjadi tim leader sekaligus tim member. Owner menjadi supervisor. Jika bisa tambah tenaga, maka bisa berbagi tugas, misalnya 7 orang, 1 supervisor, 2 tim leader, dan 4 tim member. Setelah PIC ditetapkan, selanjutnya membuat garis waktu sepanjang 1 tahun periode audit, yang dibagi menjadi 12 bulan dan 52 minggu. FYI, 1 tahun itu 52 minggu ya, bukan 48, hehe. Tapi biasanya efektif kerja hanya 48 minggu, karena 2 minggu libur lebaran dan 2 minggu libur Natal tahun baru. Dengan mempertimbangkan potensi cuti kerja massal baik dari sisi internal audit maupun dari auditi. Setelah ada garis waktu, langkah terakhir adalah plotting tiap program ke garis waktu yang tersedia. Untuk penugasan audit, 4-11 minggu. Survei pendahuluan biasanya 1 minggu, persiapan 1-2 minggu, kerja lapangan 1-4 minggu, pelaporan 1-4 minggu, tergantung kebutuhan, situasi, dan kondisi. Audit cabang biasanya lebih cepat karena sifatnya audit transaksi. Dan audit divisi kantor pusat biasanya lebih lama karena sifatnya audit kebijakan dan aturan. Audit tiap cabang atau divisi bisa distandarisasi waktunya atau dibedakan waktu tiap cabang atau divisi. Dan penugasan audit untuk tiap cabang atau divisi bisa berbeda kebutuhan waktunya antar perusahaan. Karena dipengaruhi banyak faktor, seperti kompleksitas, tenaga, lingkungan, kontrol awareness, dan lain-lain. Penugasan audit di cabang atau divisi yang sederhana akan lebih cepat dibanding yang kompleks. Jika jumlah tenaga banyak, maka waktu audit per penugasan bisa lebih cepat. Jika lebih sedikit, maka jadi lebih lama.
Misal 1 orang, audit jadi 8 minggu, survei 1 minggu, persiapan 1 minggu, kerja lapangan 3 minggu, pelaporan 3 minggu. Misal satu tim 3 orang, audit jadi 5 minggu, survei 1, persiapan 1, kerja lapangan 1, pelaporan 2. Lalu, jika lingkungan perusahaan beretika dan kontrol awareness-nya tinggi, biasanya resistensi audit rendah. Kebutuhan waktu audit jadi sedikit, dan penugasan bisa selesai lebih cepat. Misalnya 5 minggu, survei 1, persiapan 1, kerja lapangan 1, pelaporan 2. Jika proses operasional di calon objek audit sudah diketahui, survei bisa dihilangkan jadi 4 minggu. Jika lingkungan perusahaannya kurang beretika dan kontrol awareness-nya rendah, biasanya resistensi audit tinggi. Kebutuhan waktu audit jadi lebih lama, satu penugasan audit bisa makan waktu berbulan-bulan. Misalnya 16 minggu, survei 2 minggu, persiapan 4, kerja lapangan 4, pelaporan 6. Jadi, semua faktor tadi dan faktor lain harus dipertimbangkan dalam menentukan waktu penugasan audit. Selain audit, program lain seperti MARA, training, quality control, monitoring juga dimasukkan dalam garis waktu. Kembali melihat kebutuhan, situasi, dan kondisi, tapi biasanya masing-masing diberi waktu 1 minggu. Kita buat simulasi 1, misalnya untuk internal audit hanya ada 1 orang dan baru dibentuk, jadi harus survei. Karena cuma 1 orang, jadi hanya ada 1 tim. 1 penugasan selesai, baru lanjut penugasan selanjutnya. Lingkungan cukup beretika, jadi audit cabang 6 minggu, survei 1, persiapan 1, kerja lapangan 2, laporan 2. Audit divisi kantor pusat jadi 7 minggu, survei 1, persiapan 1, kerja lapangan 2, pelaporan 3. Sehingga total setahun bisa audit 5 cabang dan 2 divisi kantor pusat. 4 plus 4 minggu sisanya untuk aktivitas internal. Simulasi 2 misalnya untuk internal audit hanya ada 1 orang, tapi di tahun kedua jadi tidak perlu survei. Audit cabang jadi 4 minggu, persiapan 1, kerja lapangan 1, pelaporan 2. Audit divisi kantor pusat 5 minggu, persiapan 1, kerja lapangan 2, pelaporan 2. Sehingga setahun bisa audit 7 cabang dan 3 divisi kantor pusat, sisanya untuk aktivitas internal. Simulasi 3 misalnya internal audit ada 7 orang jadi 2 tim, dan baru dibentuk jadi harus ada survei. 2 tim bisa berjalan bersamaan atau paralel, tidak perlu menunggu 1 tim selesai dulu untuk audit. Audit 2 cabang, masing-masing 6 minggu, survei 1, persiapan 1, kerja lapangan 2, pelaporan 2. Audit 2 divisi kantor pusat, masing-masing 7 minggu, survei 1, persiapan 1, kerja lapangan 2, pelaporan 3. Sehingga setahun bisa audit 10 cabang dan 4 divisi kantor pusat, sisanya untuk aktivitas internal. Dan simulasi 4 atau terakhir, internal audit 7 orang jadi 2 tim, tapi di tahun kedua jadi tidak perlu survei. Audit cabang jadi 3 minggu, persiapan 1, kerja lapangan 1, laporan 1. Audit divisi kantor pusat jadi 4 minggu, persiapan 1, kerja lapangan 1, dan pelaporan 2. Sehingga setahun bisa audit 18 cabang dan 8 divisi kantor pusat, sisanya untuk aktivitas internal. Intinya, buatlah anggaran waktu dengan program yang detail dan pembagian waktu dengan hati-hati. Jangan over-optimis atau terlalu cepat, dan over-pesimis atau terlalu lambat, sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi masing-masing. Setelah anggaran waktu jadi, selanjutnya membuat anggaran keuangan pendanaan proses audit, yang mayoritas anggarannya bersinggungan dengan anggaran divisi Human Resource dan divisi General Affair. Pertama, tenaga kerja, yaitu gaji, tunjangan, dan remunerasi lain dari audit head, audit supervisor, dan audit officer. Total remunerasi seluruh anggota internal audit selama 12 bulan atau 1 tahun audit. Kedua, ruangan internal audit, yang terdiri dari properti ruangannya dan furnitur yang mengisinya. Properti ruangannya yaitu sewa ruang, bayar utilitas listrik dan lain-lain selama 12 bulan, biaya renovasi dan lain-lain 1 kali. Jika ada ruangan kosong tersedia dan tidak usah sewa atau renovasi, maka anggaran ini tidak perlu. Furnitur terdiri dari kunci akses, meja, laci, kursi, AC, CCTV, lemari, dan furnitur lain hanya beli 1 kali di awal. Ketiga, peralatan kerja seperti laptop, mesin fotokopi print dan scan, kamera, recorder, flash disk, hard disk hanya beli 1 kali di awal. Keempat, alat tulis kantor seperti kertas, tinta fotokopi, ordner, folder, staples, pulpen untuk 12 bulan. Kelima, perjalanan dinas seperti transportasi, akomodasi, dan uang saku dikali jumlah audit luar kota. Keenam, training dan sertifikasi untuk seluruh anggota internal audit. Training 1 kali per orang per tahun. Untuk sertifikasi karena mahal dan ada risiko gagal, mungkin bisa bergiliran 1 orang per tahun. Dan penyusunan anggaran harus sesuai dengan kode etik, bisa lihat di link atas atau di deskripsi. Untuk besar nominal anggaran disesuaikan dengan kebijakan organisasi atau perusahaan masing-masing. Sehingga anggaran audit ini harus dikoordinasikan dengan direktur keuangan atau CFO dan diawasi owner. Hanya angka anggaran yang boleh diketahui CFO. Detail sampel cabang dan divisi yang diaudit harus tetap dirahasiakan.
Nantinya, anggaran internal audit akan digabung ke anggaran tahunan perusahaan untuk kontrol realisasi. Dan proses pembelian semua alat, barang, dan lain-lain yang ada di anggaran juga tetap di divisi procurement atau HRGA. Tapi jika pada pelaksanaannya ada pembatasan realisasi anggaran yang menghambat proses audit, audit head harus melaporkan kondisi tersebut kepada owner dan mencari jalan keluar yang paling sesuai. Setelah timeline dan anggaran jadi, selanjutnya adalah menyusun dokumen rencana audit tahunan atau audit plan. Pada dokumen audit plan disebutkan tahun audit yang bersangkutan dan harus berisi elemen sebagai berikut. 1. Tujuan audit, membantu perusahaan mencapai tujuan sesuai 4 perspektif KOSO ERM Framework. Penjelasan KOSO ERM Framework bisa dilihat di link atas atau di deskripsi. 2. Strategi atas tujuan tersebut, yaitu menilai risiko, melaksanakan audit, dan memberi rekomendasi perbaikan kontrol. 3. Program atas strategi tersebut, menilai risiko dengan membuat MARA dan memilih cabang atau divisi yang akan diaudit. Di bagian ini dituliskan berapa jumlah cabang dan divisi yang akan diaudit untuk tahun audit yang bersangkutan. Detail daftar nama cabang dan divisi yang akan diaudit cukup dilampirkan dalam bentuk timeline. Lampiran timeline dengan nama cabang dan divisi tersebut sifatnya rahasia hanya untuk internal audit dan owner. 3. Program strategi melaksanakan audit dengan survei pendahuluan, persiapan, dan kerja lapangan. 3. Program strategi rekomendasi dengan membuat laporan berisi rekomendasi dan monitoring perbaikan. 4. Anggaran atas program tersebut, berupa ringkasan anggaran waktu, tenaga, dan keuangan yang dibuat tadi. 5. Kebijakan dan prosedur yang dipakai dalam mengaudit, cukup ditulis versi SOP audit yang terakhir. Membuat SOP audit bisa lihat di link atas atau di deskripsi. 6. Pengawasan kerja audit, dengan review hasil penugasan, realisasi program dan anggaran, serta konsultasi dengan owner. 7. Pertanggungjawaban kerja audit, dengan laporan penugasan, laporan periodik, dan laporan akhir tahun audit. 8. Pengesahan audit plan ditandatangani audit head, direktur utama, owner atau komisaris, dan komite audit. 9. Lampiran audit plan berisi timeline audit dan detail anggaran keuangan internal audit. Dan tampilan audit plan serta lampiran keseluruhan seperti ini. Setelah disahkan, asli dokumen disimpan audit head, kopi minus timeline diserahkan ke direktur keuangan. Jika terjadi perubahan kondisi di masa depan, audit plan bisa disesuaikan dan disahkan lagi. Setelah audit plan disahkan, audit head harus mengirimkan email notifikasi untuk memulai proses audit. Email tersebut ditujukan kepada semua kepala cabang dan manajer divisi, baik yang menjadi sampel audit maupun yang tidak. Dan ditembuskan kepada semua direktur, termasuk direktur keuangan dan direktur utama. Isi email intinya memberitahu audit plan sudah disahkan dan internal audit akan memulai proses audit. Bisa memberi sedikit gambaran bagaimana proses audit di tiap cabang atau divisi dari awal sampai akhir. Apakah harus dicantumkan daftar cabang atau divisi yang jadi sampel audit di tahun tersebut? Jawabannya tergantung kebijakan di perusahaan masing-masing. Dan berdasarkan pengalaman pribadi, biasanya perusahaan yang mewajibkan sampel diinfokan, lingkungan etik dan kontrol awareness-nya rendah. Dan yang tidak mewajibkan sampel diinfokan, lingkungan etik dan kontrol awareness-nya lebih baik, biasanya. Dan akan lebih adil jika sampel cabang atau divisi yang akan diaudit dirahasiakan sampai audit dimulai. Agar semua cabang atau divisi yang diaudit maupun yang tidak diaudit tetap dalam kondisi siaga 1 siap untuk diaudit. Dan lebih baik untuk perusahaan secara keseluruhan, karena kontrol awareness akan meningkat. Tampilan contoh email notifikasi audit tahunan seperti ini. Dan demikianlah episode membuat rencana dan anggaran internal audit tahunan. Terima kasih sudah menonton. Untuk lihat episode sebelumnya, bisa lihat di playlist internal audit. Apabila ada yang kurang lengkap, kurang tepat, atau ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di komen ya. Ayo kita diskusikan. Jangan lupa like dan share konten ini, dan subscribe channelnya ya. Sampai jumpa insya Allah di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.